Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk patch terbaru yang biasa sih hari Selasa. Terus per tahun lalu diubah jadi hari Rabu. Dan di hari Rabu, kalau teman-teman buka patch notes, itu ternyata masih belum update. Jadi mungkin beberapa dari kalian penasaran, bingung ya kan dengan patch terbaru ini. Walaupun mungkin kalian udah dapat banyak bocoran soal patch terbarunya, yang mana patch terbaru ini tuh gue bilang minor patch karena memang untuk update terbarunya sangat-sangat lebih cenderung untuk penambahan hero ya, atau pengurangan hero yang bakal digunakan. Karena memang untuk battlefield adjustment itu nggak terlalu banyak, paling-paling cuma item equipment adjustment. Ini adalah patch yang bulan lalu teman-teman, masih belum ada update terbaru juga untuk sekarang. Karena di bulan September ini, lebih tepatnya pertanggal 18 September 2024, ini masih belum ada update terbaru untuk Mobile Legends Bang Bang. Tapi ya bukan gua kali ya kalau ngomongin soal patch terbaru dan emang gak dapetin bocorannya. Jadi ya langsung aja kalau begitu kita tunjukkan. Ini dia patch terbaru versi ala-ala. Karena jujur buat nungguin besok, ya gua nggak tahu ya apakah besok gua bisa atau menyanggupi untuk bikin video ini. Jadi gue bikin video ini dulu dengan tujuan biar kalian besok ya udah kalau ngereng itu tinggal ngereng aja gitu loh, tanpa perlu ragu-ragu. Halo guys, kali ini aku bakal ngasih tahu tempat top up diamond yang paling murah, terpercaya dan juga cepat. Dimana lagi kalau bukan di Donki.id. Tentunya kalian gak cuma bisa isi diamond Mobile Legends Bang Bang, tapi kalian juga bisa beli paket irit dari Diamond Mobile Legends Bang Bang di Donki.id. Gak cuma diamond, kalian juga bisa langsung beli weekly diamond pass di sini. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau top up diamond, langsung aja masukin ID kalian serta server kalian. Kalau kalian nggak tahu ID dan juga server kalian, langsung aja kalian cek profil kalian, masukin angka-angka yang ada di sini untuk ID-nya dan server yang ada di dalam kurung. Lalu pilih paketan diamond yang mau kalian beli. Banyak banget yang murah dan banyak banget potongannya, cuma di Donki.id. Setelah kalian tentukan berapa diamond yang mau kalian beli, pilih metode pembayarannya. Kalian juga bisa memasukkan kode promo ketika kalian memilih pembayaran yang ingin kalian gunakan. Kalau ngomongin payment metode, ada QRIS, ada Dana, GoPay, BCA, ShopeePay, e-wallet, semuanya ada. Pakai virtual account bank juga ada. Bahkan kalian bisa top up Donki.id di Alfamart, Indomaret, dan juga Alfamidi. Dan buat kalian yang mau bukti pembayarannya dikirimin ke WhatsApp, pastiin kalau nomor WhatsApp kamu itu aktif dan bisa menerima message dari WhatsAppnya Donki.id. Setelah kalian sudah memilih berapa diamond yang kalian mau beli, payment metodenya, dan menginput nomor WhatsApp kalian, langsung aja kalian konfirmasi top up di Donki.id. Gak nyampe 1 detik, pembelian dari diamond kamu sudah bisa dinikmati di in-game. Jadi jangan lupa untuk beli diamond di Donki.id. Selain bisa beli diamond, sebenarnya Donki.id juga bisa bayar tapera, bayar pajak, bayar listrik, bayar semuanya pokoknya di Donki.id. Ini adalah ya filenya sih, file untuk teman-teman yang mungkin penasaran kalau misalkan ya caster-caster juga kebetulan dapat sih untuk file ini ya. Tim-tim MPL juga dapat kok teman-teman. Dan untuk hero baru ya, Shuyu itu bakal ada per tanggal 21 September. Jadi ya pada intinya buat di patch terbaru ini yang akan dihadirkan di hari Kamis katanya, berarti per tanggal 19 September, itu Shuyu masih belum ada. Tapi 2 hari kemudian pas kita jadi hari epic sedunia, itu baru tuh bakal ada Shuyu. Dan gue gak bakal bahas Shuyu banyak-banyak ya, karena memang pada dasarnya yang pertama hero-nya juga ya per besok atau per hari Kamis itu belum ada. Dan yang kedua ini ya masih jauh juga nih untuk level MPL. Cuma mungkin akan gue cari tahu nih untuk Shuyu ini tipenya seperti apa dan masuk MPL atau enggaknya setelah mungkin seminggu 2 minggu ya. Karena ya lagi-lagi sih kalau nungguin di level MPL, jadi ya buat hero terbaru kayaknya kita skip dulu teman-teman, karena dia juga bakal rilis per hari epic sedunia. Kita bakal langsung aja ke hero adjustment atau penyesuaian hero. Ya di sini seperti biasa lah ya, sama gitu loh. Cuma ini bedanya versi yang hitam putih aja. Ini menurut kalian udah deket nggak sih atau harus gua zoom lagi? Kayak 200% cukup lah ya, kelihatan lah ya 200% lah ya buat teman-teman yang sekarang sedang menonton. Yang pertama adalah Zushin. Jadi Zushin itu atributnya sedikit dikurangi ya. Mana dasarnya yang sebelumnya 1300 jadi 1200. Lalu pemulihan mana dasarnya yang sebelumnya 28 itu jadi 9,6.
Karena dasarnya emang Zushin kan power mana regennya dari pasif ya. Jadi memang kayaknya penurunan ini juga nggak terlalu berdampak besar. Mungkin berdampak besarnya di pasif nih. Karena pasif stack dari Zushin yang sebelumnya 30 dan akan nge-cover 3% dari maksimum mana, sekarang stack maksimumnya jadi 20 aja. Cuma ya buat sekarang pemulihan mananya jadi 4%. Sebelumnya pemulihan Zushin dari pasifnya itu 90% dari mana. Tapi buat sekarang itu cuma ada di 80% maksimum dari mana. Sehingga hitungan nerfnya emang lumayan berasa, tapi setidaknya di sini ada perolehan yang lebih tinggi gitu loh dari maksimum mananya. Sehingga mungkin kapasitas dari stacknya yang lebih singkat ya kan, tapi untuk regennya tuh dia lebih deres jatuhnya. Sebenarnya nggak literally nerf, tapi mungkin secara kalkulasi ya dari yang 90% jadi 80% ini jatuhnya nerf teman-teman di maksimal mananya. Tapi buat gua Zushin tetap buff. Karena apa? Karena penggunaan dari skill satunya, skill 2-nya dan bahkan ultimate-nya itu tidak lagi mengkonsumsi mana. Kecuali kalau misalkan skill keduanya teman-teman. Skill keduanya ini tetap pakai mana kalau misalkan skillnya ini mengenai hero atau summon unit. Kalau skill 2-nya ini cuma kena minion, kayaknya masih aman-aman aja deh. Gua nggak tahu ini apakah akan menjadi awal dari Zushin Jungler ya. Karena terakhir kali gua main Zushin Jungler juga masalah gua tuh gua nge-spam skill 2-nya ya kan, Lantern Flare, tapi mananya habis gitu loh. Dan sekarang skill 2 ini udah tidak lagi mengkonsumsi mana. Tapi setiap kali soul snare-nya itu connecting, ya pada intinya kalau misalkan ini kena hero ya kan, mereka akan mengkonsumsi mana 90 sampai 150 mana. Jadi ya pada dasarnya kalau misalkan buat sekarang Zushin itu lebih gampang buat nge-clear minion. Secara tidak langsung skill 2-nya ini dan skill 1-nya ini ya ngebuff juga lah buat si Zushin-nya. Walaupun mungkin skill ultimate-nya ya sekarang udah tidak lagi mengkonsumsi mana ketika digunakan, tapi menghapus efek skill 2 yang dimana tidak mengkonsumsi mana setelah ultimate. Karena lagi-lagi di sini mana yang digunakan oleh Zushin ketika skill 2-nya kena ke hero. Gua akan simpulkan ini ya adjustment aja, yang nggak nerf banget ya kan, walaupun di sini tulisannya nerf dari Zushin-nya. Seperti biasa adjustment, cocok juga untuk sekarang yang dijelaskan sama Muntonnya sendiri. Kalau misalkan emang skill 2 Zushin pada intinya udah tidak menggunakan mana lagi ketika targetnya itu selain hero. Ya berarti kalau misalkan nge-clear minion cepet buat Zushin. Selanjutnya yang kedua ada chip teman-teman. Gue taruh ke tengah sedikit aja ya. Chip di sini ternyata mendapatkan adjustment juga, yang dimana ada efek tambahan setelah jeda dari ultimate-nya. Yang sebelumnya adalah 50% dari efek slow, sekarang menjadi efek immobilize. Nah ini nih, sayangnya gua nggak bisa ngasih unjuk gitu loh efek immobilize-nya seperti apa. Mungkin ya leaker-leaker kayak Hororo-chan udah sempat tunjukin, teman-teman mungkin bisa cek sendiri ya untuk efeknya seperti apa, efek immobilize-nya. Cuma menurut gua adjustment seperti ini, walaupun skill keempatnya atau Y-Walk atau portalnya ini jadi 60 detik, menurut gue chip akan tetap harusnya masuk ke dalam rentetan hero-hero yang priority lah untuk ban. Ya memang sih Y-Walk-nya ini lumayan broken gitu loh, karena mau gimana pun, mau sampai 80 detik sekalipun, ini kan chip tetap hero yang bisa berteleportasi gitu loh. Apalagi kalau udah late game, 60 detik tuh nggak berasa gitu loh teman-teman. Ini bakal cepet banget dan macro play-nya bisa tiba-tiba dihadirkan sama chip. Apalagi dengan efek tambahan dari ultimate-nya, udah mengasih efek shield ya kan. Sekarang ada efek immobilize buat targetnya. Jadi ini makin gampang gitu loh buat menangkap target dari chip. Literally buat gua chip masih buff sih, walaupun mungkin di sini tulisannya adjustment dan skill 4-nya diturunin ya karena emang terlalu broken aja sih. Bayangin kalau misalkan ini skill Y-Walk-nya nggak diturunin ya. Ini bakal sebroken apa nih si chip nih, udah pasti auto ban sih di MPL. Selanjutnya Nolan di buff. Wah ini tanda buffnya Nolan gua rasa kalau teman-teman baca secara spesifik emang naik signifikan sih. Skill 1 dan skill 2 dari Nolan yang sebelumnya cooldownnya itu dari 2 detik sampai dengan 1 detik, ini jadi 2,5 detik sampai dengan 1,5 detik. By cooldown oke lah, kayaknya nggak ada masalah sih, karena emang pada dasarnya energi dari Nolan juga belum tentu mumpuni kalau misalkan emang 1 detik cooldown ini bisa dimaksimalkan. Karena kan kalau misalkan udah pakai purple buff, hunter strike, minimal apalagi kalau misalkan sepatunya yang ambil resiko ya, magic shoes, itu kalian kan punya 30% cooldown reduction. Dengan 30% cooldown reduction ya 1,5 detik ini udah pasti bakal ke-skip gitu loh. Jadi buff ini seperti biasa, buff cooldown reduction itu tuh sangat-sangat mudah untuk dijawab atau dibalaskan dengan item-item cooldown reduction juga.
mungkin akan lebih broken Nolannya kalau seandainya di sini ada pengurangan energi. Nah, untungnya di sini nggak ada pengurangan energi. Jadi Nolan ya masih masuk akal lah untuk digunakan atau untuk di nerf juga masih masuk akal. Jadi seandainya nanti Nolan jadi favorit pick ya kan setelah patch terbaru ini, gue rasa akan sangat-sangat masuk akal. Yang pertama, Nolan di patch sebelumnya aja farming speednya udah luar biasa gitu loh. Ditambah lagi cooldownnya yang mungkin sedikit dikurangi, tapi ya energinya emang gak dikurangin. Tapi ultimate-nya teman-teman nih, ultimate-nya itu punya efek baru, yaitu adalah menyebabkan 30% slow ke target yang terkena serangan selama 0,5 detik. Emang sih slownya cuma 0,5 detik, cuma kan ini efek baru ya. Yang dimana Nolan sendiri kan pernah punya efek anti-CC atau autoimun dengan menggunakan Fracture ultimate-nya. Tapi sekarang ultimate dari Nolan ya kalau misalkan kena target akan memberikan efek slow 30%. Dan cooldown-nya, wah teman-teman kalau ngelihat cooldown ultimate-nya Nolan sekarang ya, yang sebelumnya dari 24 sampai 18 detik, sekarang cuma jadi 21 sampai 15 detik. Ini menandakan kalau di level 3 ultimate atau di level 12 dan Nolan mungkin udah punya item cooldown reduction, let's say kayak Hunter Strike, Endless Barrel, Magic Shoes mungkin, itu bakal gampang banget sih buat manfaatin ultimate ini, bahkan mendekati ultimate alpha gitu loh. Mungkin aja nanti Nolan yang bermain bisa punya ultimate cooldown sekitar 12 detikan doang atau 10 detikan doang. Lu bayangin aja gitu loh, Nolan bisa kabur dengan ultimate-nya tanpa harus menggunakan energi. Sementara ketika Nolan menggunakan ultimate ya dia kan ngereset energinya, ya kan. Ya mau nggak mau ini buff yang luar biasa sih, superior banget buat Nolan, terutama ketika hero yang memang mungkin tidak terlalu difavoritkan ya untuk beberapa tim. Tapi jujur buat gua pribadi Nolan lumayan enak sih di patch yang sekarang. Apalagi di patch yang nanti akan diimplementasikan di hari Kamis pertanggal 19 September. Ini Nolan harusnya bakal masuk ke priority sih mulai dari besok. Ya, video ini diupload Rabu soalnya. Selanjutnya ada Terisla. Terisla ini tulisannya mengalami nerf ya. Let's see apakah emang benar-benar actual nerf. Yang pertama dari pasifnya, pengurangan damage maksimumnya dari 30% sekarang jadi scaling. Jadi 21% sampai dengan 35%. Oke. Ini bagus sih, jadi agak sedikit balance. Di early gamenya Terisla jadi nggak beton-beton banget atau nggak strong banget. Tapi memang di late gamenya dia bakal semakin lebih kuat. Karena emang pada dasarnya pengurangan damage maksimumnya itu meningkat teman-teman di level 15. Cuma angka-angka kayak gini nih mirip sama Holy Crystal sih. Jadi ya sangat wajar ya untuk kalkulasi kayak gini ya by level aja lah pada intinya teman-teman. Jadi di level yang pertama mungkin ya Terisla nggak sekuat yang di patch sebelumnya. Tapi kalau udah di late game, apalagi kalau item-itemnya sudah dijadikan, harusnya damage reductionnya bahkan meningkat. Hitungannya bahkan buff gitu loh. Walaupun di sini tulisannya adjustment dan nerf. Lumayan bikin balance lah untuk Terislanya. Jadi emang late game itu kalau jadi ya jadi banget. Kalau misalkan early gamenya fail ya jangankan berharap ke late game, Terisla pasti bakal susah gitu loh. Lalu untuk skill pertamanya, ternyata Terisla mengalami nerf. Cooldown yang sebelumnya 7 detik di semua level sekarang jadi 9 detik di semua level. Waduh, jadi ini bisa dibilang kalau misalkan untuk cooldown ya saya no comment ya, pada dasarnya emang ini nerf. Tapi untuk skill keduanya ini juga mengalami cooldown yang wait, ini cooldownnya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, tapi jatuhnya ya lumayan oke lah, lagi-lagi di early game-nya. Skill keduanya itu cooldown di level-level awal 9 detik sampai dengan 4 detik, yang sebelumnya 4,5 detik. Sebenarnya di lagi-lagi ya ini kalau misalkan berhasil untuk scaling Terislanya, berhasil untuk mencapai level tertinggi, level 15, ya ini cooldown kayak gini bakal makin enak gitu loh. Bahkan dengan damage reduction segini dan juga ini yang bisa dikurangin pakai item-item cooldown reduction, ditambah lagi ini, sebenarnya Terisla yang nggak terlalu buruk lah nerfnya. Tapi mungkin ini dia nih, damage 2 serangan pertamanya itu sedikit dikurangi ya teman-teman. Dan memang untuk di ujungnya itu tetap bakal ada di 315 dan ini 310. Jadi lagi-lagi kalau misalkan by level itu Terisla akan bener-bener menjadi hero yang bukan strong lagi di early game, tapi emang butuh banget bantuan nantinya biar menuju ke mid game sampai dengan late game. Karena pada dasarnya memang base damage-nya ini waktu serangan pertama yang di patch sebelumnya itu lumayan tinggi ya, 135. Cuma di patch terbaru itu dijadikan 90 teman-teman. Walaupun mungkin secara total physical attack ya lagi-lagi ini ya berdasarkan dengan tambahan dari item-item physical attack aja. Tapi di akhir damage-nya itu nambah 5 nih dari segi damage-nya, sehingga ya teman-teman bisa rasakan sendiri ya bagaimana palu Terisla ketika nanti Terisla levelnya udah lebih ahead dibandingkan tim kalian atau EXP laner kalian.
Dan ada damage ke minion. Nyempil nih. Damage ke minion yang sebelumnya dari 60% sampai dengan 100% sekarang menjadi 70%, jadi sampai dengan 100% juga. Oke sih, masih oke lah buat clear wave minion. Apalagi ini damage ke minionnya ditambahkan kan. Jadi emang Terisla tetap harusnya jadi priority untuk di EXP lane, karena nggak ada yang bener-bener bikin Terisla tuh kayak fall off banget lah, kecuali early gamenya kalah. Jadi buat teman-teman yang mau main Terisla, hati-hati early gamenya karena kalian bisa diganyang terus-terusan sama lawan kalian. Zazk, tulisannya di nerf. Skill satunya damage dasar Nightmare Spawn dikurangi dari 60 jadi 55. HP dan hybrid defense yang diwariskan dari Nightmare Spawn itu yang sebelumnya 70% sampai dengan 100% jadi 55% sampai dengan 100%. Lagi-lagi ya ini by level sih teman-teman. Magic power yang diwariskan Nightmare Spawn dari yang sebelumnya 50 sampai dengan 80% sekarang jadi 55 sampai dengan 100%. Menghapus magic power tambahan. Oke, pada intinya ya Zazk lagi-lagi mirip sih sama Terisla ya. Jadi emang Zazk ini kenapa di ban terus, kenapa mungkin di rank games juga annoying, karena pada awalnya emang base damage-nya Nightmare Spawn ini emang udah lumayan teman-teman, 60 yang sekarang dikurangin jadi 55. Terus HP dan hybrid defense sama magic power yang diwarisi ke Nightmare Spawn-nya itu sekarang memang startnya lagi dikurangin 55% semuanya. Tapi sampai dengan 100% berarti kalau misalkan memang sudah mencapai level yang maksimal untuk skill satunya. Ya emang kan kalau teman-teman sadar ya, kalau teman-teman mungkin main Zazk atau ada teman-teman kalian main Zazk, rata-rata yang digedein dari skillnya Zazk itu skill 2-nya. Skill 1 tuh biasanya belakangan, karena ya pada dasarnya mereka pengen skill 2-nya lebih sakit, abis itu baru nanti skill 1-nya lebih sakit damage-nya. Untuk urusan damage skill 3-nya itu belakangan, karena kan cuma ngasih slow effect. Tapi ya dengan ini berarti antara kalian mau ngegedein magic power yang dikasih ke Nightmare Spawn dengan menaikkan level skill 1, atau kalian tetap fokus ke naikin skill 2-nya. Ya menurut gue sih tetap naikin skill 2-nya teman-teman. Ya Zazk cuma di-adjust aja biar lebih balance kayaknya sebagai mid laner. Untuk ultimate ada tulisan adjustment, magic power yang diwariskan Nightmare Spawn akan diperkuat 90% sampai dengan 100%. Terus dia akan menghapus magic power tambahan. Ya lagi-lagi sih, ini adjustment yang cukup fair lah buat Zazk, karena mau gimana pun Zazk kemarin sih luar biasa banget powernya, apalagi buat di mid ya, dia bisa ngezoning. Cuma ya seperti biasa, kalau kalian main Zazk minusnya paling buat urusan clear wave minion. Karena kalau lagi lose condition, Zazk ini bukan tipe yang bisa nge-clear minion dengan cara cepat teman-teman. Adjustment ini gua rasa bukan yang nerf yang terlalu parah sih, kecuali emang ternyata kalau dibandingkan dengan mid laner lain di bawah itu Zazk yang paling ketinggalan ya untuk adjustmentnya. Mungkin gua rasa ya dia mungkin akan tergantikan sedikit lah ya di area mid lane. Next ada Hylos. Hylos ini statusnya, atributnya dikurangin semua teman-teman. Ini nerf by base atribut harusnya ya. Pertumbuhan HP by level ini berarti dari yang awalnya 360 menjadi 295 ya. Ini fair menurut gua karena memang Hylos naik 10 level aja nambah 3600 darah. Bayangkan tuh teman-teman ya. Lalu pertumbuhan physical defense-nya ini ternyata dikurangi dari 6,8 menjadi 5,5. Ya pada dasarnya emang Hylos bukan tipikal hero yang punya physical defense atau magic defense yang tinggi sih. Jadi sangat wajar ya untuk diturunkan, karena power dari Hylos itu ada di HP-nya teman-teman. Tapi mana dasar dari Hylos itu adalah 500 dari yang sebelumnya 430. Lumayan oke sih, tapi harusnya tetap lah untuk item-item seperti Clock of Destiny atau Dominance Ice itu bakal jadi item favorit buat Hylos karena ada tambahan mana juga kan. Ya walaupun pemulihan mana dasarnya ditingkatkan, tapi menurut gue ya Hylos nggak butuh-butuh banget ini. Dia mungkin lebih butuh di bagian sininya sih, ini bagian 2 ini nih, pertumbuhan fisikal dan juga magic defense-nya, karena ini diturunin. Sehingga Hylos mengalami nerf yang cukup signifikan secara status. Tapi lagi-lagi mungkin impact-nya ya skill 2-nya aja nggak ada nerf, atau skill ultimate-nya juga nggak ada nerf. Harusnya Hylos tetap jadi salah satu hero yang dinobatkan menjadi tanda kutip bahaya teman-teman. Karena mau bagaimanapun ini hero sih strong banget ya, mau di XP lane atau di roamer sekalipun. Selanjutnya ada Roger. Saat ini Roger sangat unggul dengan daya tahannya. Berarti ketika gua baca Roger sangat unggul dalam daya tahan, berarti nerfnya bakal menuju ke, ya betul sekali, peningkatan hybrid defense teman-teman ya. Ternyata ini akhirnya dinotis sama Papi Munton ya, yang dimana ultimate dari Roger itu akan secara instan, secara cepat meningkatkan hybrid defense. Tapi nggak cuma hybrid defense ya, cooldownnya juga ternyata ini ya.
Dari yang awalnya 6 sampai dengan 4,5 detik, sekarang jadi 9 sampai 4,5 detik. Oh, kayaknya ini di nerf ya, cooldownnya ya. Kayaknya ini di nerf karena udah banyak nih yang tahu tips and triknya main Roger. Terutama buat teman-teman nih yang kalau mau main Roger, kalian tuh nggak perlu meningkatkan level skill ultimate kalian, Pak. Karena pada dasarnya skill ultimate kalian itu emang ya cuma ngurangin cooldown aja gitu loh mostly. Atau ya kalau ngomongin soal peningkatan dari physical dan juga magic defense, itu kalian dari awal bisa menggantikan hal tersebut atau mencari alternatif tersebut dengan menggunakan Thunderbelt. Tapi karena cooldownnya ini ditingkatkan, yang menandakan ya kita kayak dituntut, lu level 4 mau ambil ultimate nggak? Karena kalau lu nggak ngambil poin untuk ultimate, ya berarti lu bakal 9 detik untuk menjadi human form, 9 detik akan menjadi wolf form. Dan itu adalah durasi yang sangat lama menurut gua pribadi. Kalau ngomongin soal peningkatan physical defense dan magic defense-nya, ya secara angka oke lah. Early game-nya agak sedikit rapuh, tapi late game-nya di level 15 dia punya 65. Jadi masih oke sebenarnya teman-teman. Cuma menurut gue ya cooldown-nya ini sih yang ngebuat pemain-pemain Roger harusnya shifting sedikit nih gameplaynya. Kalian udah gak bisa lagi nih untuk ambil poin-poin skill 1, skill 2, skill 1, skill 2 terus-terusan. Karena sekarang kalian dituntut untuk ambil ultimate-nya juga, untuk Roger-nya biar bisa kembali ke human form dan juga ke wolf form dengan durasi waktu yang lebih cepat. Next ada Julian, sedikit mengalami nerf. Skill satunya ternyata. Nerfnya by damage aja sebenarnya, damage dari enhance sight berarti ya. Enhance sight karena damage berkelanjutan. Karena kalau misalkan damage sight-nya doang, ya udah berarti nggak ada berkelanjutannya teman-teman, damage skill satunya doang. Tapi ini adalah damage dari skill 1 yang di enhance. Jadi kalau kalian mainnya combo 321 atau 231, ya berarti damage-nya tidak akan se-burst sebelumnya. Karena sebelumnya itu ada dari 90 sampai dengan 210, tapi sekarang cuma di 80 sampai dengan 180. Wih, ini Julian sih pelan-pelan bakal main ke skill-skill lain ya, antara skill 2 atau skill 3-nya berarti. Mungkin Muntun pengen bikin ini ya, opsi-opsi pemilihan skill dari si Juliannya itu biar lebih bervariasi kali ya. Mungkin nerf damage ya menandakan buat Juliannya harus ambil item-item damage sebagai solusinya. Next ada Hayabusa. Gue gak tau kenapa ya Hayabusa ini nih, kayaknya gara-gara gue nonton MPL Singapura kali ya. Ada Kurtizi. Nih fun fact teman-teman ya, Kurtizi di MPL Singapura itu ngebawain Fanny Midland. Dan gue nggak tahu nih apakah dengan adanya tulisan nerf di sana ini Hayabusa akan menjadi populer di mid lane karena penggunaan energinya sangat-sangat irit menurut gue pribadi ya. Oke, ultimate, pengoptimalan efek meningkatkan kecepatan serangan ultimate di level 2 dan 3 secara drastis. Sekarang durasi total untuk 9 dan 12 serangan. Oh, fun fact juga buat teman-teman nih ya. Ini 9 dan 12 serangan ini adalah kalau shadow kill di level 2 dan di level 3. Atau ini pada dasarnya ini level 8 nih. Ini level 12. Kayak gitu teman-teman. Sekarang durasi total untuk 9 dan 12 serangan dari ultimate level 2 dan 3 sama seperti 6 serangan dari ultimate level 1. Wait, what? Oh, ini kayaknya karena Hayabusa rata-rata ultimate-nya pas dia level 12 ke atas itu digunakan untuk nge-buying time sehingga nanti quad shadow-nya ready kembali. Tapi dengan durasi 6 serangan berarti kalau misalkan Hayabusa udah level 12, dia ngelakuin shadow kill, 12 serangannya itu durasinya akan sama seperti level 1 dari shadow kill. Dan bonus damage-nya juga dikurangin. Dari yang sebelumnya 75% physical attack tambahan, sekarang jadi 60% physical attack tambahan. Ya, buat pemain-pemain Hayabusa, siapkan aja ya diri kalian untuk bikin Magic Shoes, Hunter Strike, Endless Battle. Itu mungkin untuk persiapan-persiapan yang terburuk kalau misalkan emang ini bener-bener kayak gini ya, karena emang ini udah fix teman-teman. Ya berarti Hayabusa untuk serangannya ya gua rasa akan lebih cepat ya untuk level 12. Tapi plus minus sih, jadinya kayak dia bisa ngepok pakai Phantom Shuriken lebih lama nih ya. Kalau dari sudut pandang gua ya, untuk di level turnamen atau pro scene, si Hayabusa bisa ngepok lebih lama karena durasi shadow-nya ini kan yang gak bakal perlu dia pikirin. Yang penting nanti pas dia pencet ultimate, serangannya itu bakal lebih cepat gitu loh daripada yang sebelumnya. Secara gak langsung nerf ini bisa jadi buff kalau bisa dimaksimalkan oleh si player Hayabusanya teman-teman. Mau dari sisi manapun menurut gua kalau ini player Hayabusanya pinter ya, ini bakal di adjust nih play kayak begini nih. Main-main yang dimana durasi dari skill quad shadow-nya mungkin atau dari shadow kill-nya ketika pokoknya
serangan ultimate atau durasi ultimate-nya sama seperti di level yang pertama, ya udah ini bisa dimanfaatkan oleh tanda kutip pro player yang emang bisa maksimalinya teman-teman ya. Gua nggak setuju sih kalau ini nerf berarti ya. Gua lebih setuju ini adjustment. Tapi emang karena ada bonus damage yang dikurangi, ya masuk akal kalau ini hitungannya nerf teman-teman. Selanjutnya ada Popol Kupa, yang dimana Popol Kupa ini dari pasifnya sebagai jungler ya, damage tambahan kupanya dikurangin dari yang sebelumnya 150% jadi 120% aja. Dan untuk skill pertamanya dari Popol Kupa juga damage base-nya atau damage dasarnya ini dikurangi dari yang sebelumnya 100 sampai dengan 190 menjadi 70 sampai dengan 160 aja. Ya emang ini ngebuat kupanya nggak begitu sakit ya. Tinggal berharap kepada popolnya aja. Tapi gue juga penasaran sih, Popol Kupa kayaknya nggak begitu laris di MPL. Di semua region bahkan nggak begitu laris ya. Tapi tiba-tiba mendapatkan nerf yang menurut gue signifikan banget. Ini what's happen ya? Apakah emang gara-gara di rank rame atau gimana nih teman-teman? Selanjutnya ada Matilda juga nih, yang dimana Matilda skill satunya jangkauannya meningkat. Wih oke nih, Matilda adjustmentnya bagus nih. 4,6 sampai 4,8 untuk jangkauannya. Lalu ada efek baru, menggunakan skill ini tidak lagi mengganggu pergerakan hero. Ini actually bakal jadi buff yang bagus banget karena Matilda bisa masuk ke dalam meta, itu yang pertama. Yang kedua, membuat Matilda itu nggak perlu kayak ada delay lagi gitu loh pas dia mau ambil skill 1 atau mengaktifkan skill 1. Ini ya jatuhnya mirip-mirip sama Gord, mirip-mirip sama Saber, yang dimana ketika dia menggunakan skill ya dia bisa sambil jalan gitu loh. Karena emang pasif Matilda itu sangat-sangat nge-support Matilda untuk terus berjalan. Dan ya udah pasti nanti skill satunya juga bakal makin lebih bagus gitu loh. Dan tidak melupakan penggunaan mananya, ternyata dikurangin juga nih. Wih ini bagus nih Matilda nih. Dari yang sebelumnya 60 sampai 110 sekarang menjadi 50 sampai dengan 75. Wih ini yang harusnya seneng ya. Ini Bigetron dan tim Liquid kalau menurut gue. Karena ya kebetulan roamer mereka berdua suka banget pakai Matilda kan. Ini harusnya Matilda bakal masuk ke langganan band sih. Kayaknya gue gak kaget deh kalau di level MPL nanti Matilda bakal ada di fase band 3 atas ya, bahkan bukan di fase band 2 bawah. Namun ada yang berkurang juga nih dari skill keduanya, yaitu adalah Guided Wing. Jangkauannya sebelumnya 5,5 jadi 4,8 karena emang kadang lumayan jauh ya untuk jangkauan dari skill keduanya. Jadi ya Matilda mau gak mau harus jaga jarak, lebih mendekat ke temennya yang mau ditarik. Tapi untuk penggunaan mananya juga dikurangi dari 75 sampai dengan 100 sekarang menjadi 60 sampai 85 saja. Matilda menurut gua ya adjustmentnya menuju ke arah buff lah, karena mau gimana pun skill pertamanya ini bakal nambah power poking dia terutama untuk di early game. Next ada Edith. Wih pasifnya nih Edith ternyata tulisannya sih di nerf, tapi tulisannya memperbaiki masalah magic power yang diberikan oleh Overload tidak efektif selama ultimate-nya. Oke, ini berarti lebih ke basic attack pasifnya ya, yang petir-petirnya. Dan sekarang pasif dari Edith memiliki bonus total magic power yang sebelumnya 30% menjadi 20% saja. Ya ini nerfnya by damage aja ya teman-teman ya. Lalu untuk bonus damage-nya yang sebelumnya dari 4% ditambah 0,25 dikali level hero sekarang menjadi 3%. Oke, ini lumayan signifikan sih. 3% plus 0,2 juga dikalikan level hero. Ya pada dasarnya Edith dikurangin untuk dari segi damage-nya aja terlihat dari penggunaan pasifnya. Mungkin karena high loss-nya juga udah di nerf kali ya. High loss-nya di nerf ya udah otomatis berarti Edith juga pasifnya boleh lah sedikit di nerf. Biar balance juga gitu loh. Biar counternya juga nggak yang OP-OP banget gitu loh. Selanjutnya ada Lolita. Waduh baru rame di season ini ya Lolita. Baru aja kemarin-kemarin dapetin buff. Ternyata tulisannya nerf lagi. Kita awali dari pasifnya teman-teman. Dan kita mulai dari pasif teman-teman. Pasifnya aja tulisannya udah nerf nih. Jeda pengaktifan shield 5 detik sampai dengan 6 detik sekarang. Jadi buat sekarang kalau main Lolita, apalagi mungkin yang pecinta combo Hanabi Lolita, efek shieldnya nggak bisa di spam sering-sering ya. Karena jeda untuk pengaktifan shieldnya itu adalah 6 detik. Jadi ada durasi waktu dari pasifnya ketika dia nggak ngeluarin skill atau ketika teman-teman lagi berjalan atau mencoba untuk mengcover. Apalagi ketika pasifnya lagi cooldown ya berarti shieldnya tidak akan seliar yang kemarin gitu loh. Dan shield setiap stack sekarang itu harusnya dikurangin nih teman-teman ya kan. 80 tambah 16 dikali level hero ditambah 60 magic power. Sekarang jadi 20. Oh wait ini bagus nih. 20 ditambah 2,5% total HP ditambah lagi 20% total magic power. Oh bentar, ini Lolita kayak pengen dibikin
semi-semi buildnya. Jadi nggak yang harus full magic power. Karena sebelumnya itu kan 60% dari total magic power nih shieldnya. Tapi sekarang dari total magic power itu cuma 20%. Dan ada tambahan lagi tapi dari 2,5% dari total HP. Jatuhnya Lolita tuh bisa bikin item yang lebih bervariatif dong, atau bervariasi jadinya buat sekarang. Lu bisa bikin item-item tank, item-item penambah darah, tapi tidak melupakan item kayak Flask of the Oasis juga. Atau kalau kalian mau item penambah darah dari item-item magic, ya kalian mungkin bisa bermain di sekitaran Clock of Destiny. Tapi kayaknya nggak terlalu bagus deh untuk dibawakan di Lolita. Mungkin ya dengan ini Lolitanya agak sedikit tanda kutip ya, lebih tanky. Tapi untuk efek shield yang diberikan ya harus bergantung kepada ini nih, 2,5% total HP atau 20% total magic powernya. Karena magic powernya ini rendah banget sih menurut gue, 20% ya teman-teman ya. Lalu untuk skill pertamanya ada adjustment juga, pengaktifan shield pasif sebelum pergerakan pertama. Ini di patch sebelumnya. Dan di patch baru itu adalah setelah pergerakan pertama. Jadi kalau misalkan Lolitanya habis gerak, nah itu baru dia bakal mengaktifkan shield secara pasifnya dia. Lolita ini jatuhnya di adjust buat gua nggak tahu sih ini nerfnya akan signifikan atau enggak. Karena Lolita juga lumayan bagus di patch yang sekarang, sehingga gua rasa walaupun ini tulisannya nerf, ini tetap bakal ada kok beberapa tim yang ngebawain Lolita. Apalagi dengan adanya tambahan dari 2,5% total HP yang sebelumnya dikalikan level hero. Harusnya oke sih buat penggunaan shieldnya, emang nggak begitu power, tapi tamengnya yang bagus Lolita sebenarnya teman-teman. Selanjutnya yang mendapatkan buff Balmond ternyata. Mungkin ini lagi-lagi karena gue bilang minor patch ya. Jadi rata-rata pasti ada hero-hero lama yang di nerf atau di buff gitu loh pada intinya. Sama kayak Popol Kupa tadi kan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada nerf. Balmond juga sama ternyata. Skill 2-nya peningkatan damage di setiap serangan dari yang sebelumnya 7,5% jadi 8,5%. Lalu ada peningkatan damage maksimumnya dari yang sebelumnya 60% jadi 68% untuk Cyclone Sweep-nya. Ini ya biar farming speednya cepet juga kali ya dari Balmond ya, untuk mengimbangi beberapa hero-hero lain yang sekarang emang jadi favorit di jungle atau di XP nih, jangan-jangan Balmond. Selanjutnya ada Arlott juga nih, menghapus mana Arlott dan sedikit memperkuat kemampuan. Menghapus mana Arlott dan sedikit memperkuat, itu bukan sedikit memperkuat, itu banyak memperkuatnya. Kalau gini Arlott sekarang udah bisa pakai emblem tank dong. Apalagi dengan pasifnya yang ada peningkatan cooldownnya yang sebelumnya 8 detik jadi 7 detik. Wow. Wah, ini kabar baik sih harusnya buat semua pemain-pemain Arlott ya. Karena kalau teman-teman sadar di Pro Scene, kenapa rata-rata pro player itu ambilnya emblem basic common ya kan, bukan emblem tank. Karena pada dasarnya ya basic common ini akan ngecover mana dari Arlott. Tapi kalau mananya dihapus, ya udah berarti otomatis ya Arlott udah langsung aja pakai emblem tank, makin lebih powerful dong ya, berarti makin lebih sustain gitu loh di laningnya. Oke, Arlott totally buff sih, gue setuju. Lalu ada 3 hero yang ternyata mananya dihapus. Natalia mananya dihapus. Lalu sekarang setelah Natalia memasuki semak-semak, waktu yang tersisa untuk memperkuat basic attack Natalia akan ditampilkan di lokasi mananya sebelumnya. Lokasi mananya sebelumnya. Oke. Yang penting menghapus mananya dari Natalia. Natalia udah gak pakai mana. Grok juga udah gak pakai mana. Buset, ini Grok EXP akan bersinar dong kalau begini teman-teman ya. Grok EXP atau Grok Roamer terserah. Karena Grok EXP kalau build damage juga itu luar biasa sakit ya. Tapi biasanya Grok EXP karena skill satunya dipakai terus-terusan untuk nge-clear wave minion, dia butuh mana regeneration. Tapi sekarang karena Grok udah nggak butuh mana lagi, ya udah Grok EXP pun gua rasa akan sangat-sangat powerful sekali. Cloud juga menghapus mana. Wah, ini seni bermain Cloudnya gini. Seni bermain Cloudnya mungkin lebih bisa bervariasi. Kenapa gue bilang lebih bisa bervariasi? Karena berarti mulai sekarang Cloud udah nggak terpaku sama emblem basic common. Cloud itu berarti udah bisa main emblem assassin, emblem marksman juga bisa dia gunakan. Dan dari pemilihan emblemnya dia udah nggak template lagi nih. Bisa jadi nextnya kita nggak bakal cuma ngeliatin si Cloud ini pakai quantum charge. Bisa jadi nanti pakai war cry atau bahkan pakai weakness finder. Ya let's see siapa yang nanti bakal manfaatin penghapusan mana dari Cloudnya. Wah, ini mana Cloud dihapus ya. Ya dia sepatu bisa macem-macem, gak perlu sepatu mana. Kalau misalkan pakai emblem assassin makin lebih sakit sih. Menurut gue ini mungkin menjadi jawaban kali ya kenapa Cloud ini kan udah mulai turun nih pamornya. Win rate-nya juga udah mulai turun gitu loh di patch yang sekarang.
Dan tiba-tiba Moonton menghapus mana dari Cloud. Ya tujuannya mungkin biar pengen Cloudnya balik lagi gitu loh ke permukaan Land of Dawn. Gue gak tahu apakah ini akan menjadi jawaban atau tidak. Tapi gue rasa dengan dihapusnya mana dari Cloud, ini ngebuka potensi Cloudnya. Gak cuma pakai emblem yang basic common, dia bisa pakai emblem assassin, dia bisa pakai emblem fighters, dia bisa pakai emblem tank bahkan. Wow, banyaklah opsinya buat Cloud sekarang. Ya ini totally buff yang gue gak tahu sih kalau ngomongin impact kayak Grok menghapus mana aja ya. Gue udah langsung mikir ini bisa jadi EXP bisa spam, bisa ngedamage terus-terusan. Cloud juga sama, emblemnya lebih bervariasi pemilihannya. Let's see nanti apakah itemnya tetap sama nih, item attack speed seperti biasa, atau nanti ada sesuatu yang baru gitu loh, item-item penetration mungkin. Selanjutnya ada Alice, meningkatkan maksimum mana dari Alice, yang dimana berarti atribut. Pemulihan mana dari setiap detiknya Alice yang sebelumnya 3,6 jadi 6. Oke lah ya. Lalu pertumbuhan mana di setiap level meningkat juga dari yang sebelumnya 100 jadi 150. Gua nggak tahu sih ini akan ngebuka potensi untuk Alice selain di jungler atau enggak. Karena gua rasa dengan status seperti ini dan item-item yang baru dan lagi rame digunakan, gua malah mikir apakah ini menjadi sinyal kalau Alice bisa di gold lane juga teman-teman. Karena dengan adanya penyesuaian dari equipment yang sebelumnya Clock of Destiny kan kita tahu lah, dia kan scaling butuh waktu, tapi sekarang kan udah instan ya kan. Kayaknya Alice bagus deh buat ditaruh di gold lane, apalagi untuk pemulihan mananya 6. Pertumbuhan mana setiap levelnya 150. Ini tuh pada dasarnya Alice lumayan kuat loh kalau ngomongin laning. Lu naikin 4 level dari Alice aja, lu udah dapetin ya 150 dikalikan dengan 4 gitu loh pertumbuhan mananya. Kalikan dengan 3 lah lebih tepatnya kan, karena naiknya 3 level gitu loh. Tapi dengan hal tersebut berarti ngebuat mana dari Alice dari level 4 aja udah nambah sekitar 450 teman-teman. Ya ini harusnya bakal jadi buff yang oke lah buat Alice. Mungkin nggak cuma buat jadi jungler kali ya. Dan yang terakhir untuk hero adjustment ada Cecilion. Meningkatkan maksimum mana Cecilion, penyesuaian equipment ya sama kayak Alice. Jadi pada dasarnya ketika menaikkan level dari Cecilion, per levelnya itu akan menambahkan mana yang sebelumnya 109 jadi 140. Ini dua-duanya signifikan sih. Ini apakah Alice dan Cecilion adalah tanda kutip ya the next gold laner selain Harit Lunox lagi yang sedang ramai di MPL teman-teman. Ya itu akan terjawab ya nanti di hari Jumat, Sabtu dan Minggu untuk week yang ke-7 sih lebih tepatnya. Selanjutnya kita menuju ke penyesuaian equipment atau item adjustment ya. Clock of Destiny. Tulisannya di buff nih. Apa nih? Atribut. Menambahkan 10% pengurangan cooldown. Wow. Ini bagus. Walaupun mungkin dengan harga yang lebih mahal karena harganya jadi 2030 dan mananya juga dikurangin dari yang sebelumnya 800 jadi 400, tapi menambahkan 10% pengurangan cooldown dengan adanya hybrid defense dan juga power yang dimiliki sama Clock of Destiny sekarang menurut gue oke. Dan harusnya Alice-Alicean kayak begini juga bakal suka sih untuk menggunakan Clock of Destiny. Walaupun di sini secara penjelasan Moontonnya ya, ini Moonton tuh berharap tank atau fighter magic seperti Esmeralda dan Sylvana juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan equipment ini. Ya mungkin sih gue rasa, tapi ya kayak gini apalagi ada 10% pengurangan cooldown, harusnya untuk beberapa mid laner yang masih pakai Clock of Destiny juga bakal senang sih ya. Gue akan spesifik ke Alice ya tadi, Alice dan Cecilion karena cooldown reduction ini akan membantu mereka untuk nge-spam skillnya lebih cepat lagi. Selanjutnya Wishing Lantern di buff. Ini item baru ya, udah cukup populer juga digunakan di MPL dan dapetin buff juga. Atributnya meningkat dari yang sebelumnya magic powernya 70 sekarang jadi 75. Lalu menambahkan juga 400 mana dan dengan harga yang lebih mahal. Masuk akal sih karena emang magic powernya nambah, terus nambahin mana juga. Apalagi kalau misalkan per 800 damage itu kita memberikan damage sesuai dengan 10% maksimum HP dari lawan kita. Ya udah otomatis harga segini menurut gue ya masih worth it lah untuk para mid laner. Apalagi Wishing Lantern nih mulai laris nih untuk pengguna-pengguna Vexana. Karena pengguna Vexana sekarang biasanya bakal bikin ke Glowing One, habis itu Wishing Lantern. Thunderbelt. Thunderbelt mengalami nerf. Ini adalah untuk pasif dari Thunderbolt-nya atau basic attack per 4 detiknya ya. Yang dimana damage sebelumnya itu adalah 50 ditambah dengan 100% physical defense dan juga 100% magic defense. Berarti pada dasarnya
Ini kalau di patch sebelumnya itu adalah total physical defense. 50 ditambah misalkan hybrid defense ditotalin ada 100 gitu loh. Ditotalin ada 100 berarti 50 tambah 100. Tapi buat sekarang 50 plus 100% physical defense tambahan. Tambahan kan berarti dari Thunderbelt-nya nih, ya kan? Let's say stack Thunderbelt-nya itu atau physical dan juga magic defense tambahannya itu berarti dari item atau dari Thunderbelt-nya ini adalah 75 gitu loh. Walaupun mungkin secara total 100 ya, tapi 75 gitu loh. Ya berarti cuma 50 tambah 75. Ini nerf, tapi nerfnya buat damage yang diberikan aja. Gua masih setuju asalkan memang ya physical defense dan magic defense-nya tidak dikurangi ya. Karena Thunderbelt ini adalah item yang bagus sekali untuk XP laner atau fighter jungle yang memang membutuhkan tambahan untuk defense. Ya gua rasa balancing lah, biar damage dari Thunderbelt nggak sakit-sakit banget gitu loh. Karena yang dicari kan bukan dari total, tapi dari tambahan aja teman-teman. Selanjutnya ada Twilight Armor. Twilight Armor juga pasif unik Twilightnya ditingkatkan. Yang dimana kondisi aktivasi penyerapan damage-nya adalah ketika menerima satu kali serangan dengan damage lebih dari 500. Wow, ini bagus sih Twilight Armor yang baru ya. Karena ketika nantinya akan ada damage lebih dari 500, Wishing Lantern aja 800 teman-teman. Lalu nanti akan mengaktifkan pengurangan damage yang berlebih. Karena sebelumnya adalah 0,4% dari total HP, sekarang adalah 20% ditambah dengan 0,2% dari total HP. Ini item yang bagus banget buat XP laner dan juga romer-romer yang kalau misalkan lawan kalian itu damage-nya, burst-nya minta ampun. Ya ini harusnya bakal jadi jawaban sih. Apalagi dengan jawaban dari Wishing Lantern juga kan, yang sebelumnya 800 sekarang cuma 500. Jadi nanti ketika ada damage dari Wishing Lantern, ya pengurangan damage berlebihnya akan lebih powerful juga. Karena sebelumnya cuma ngandelin total HP doang, tapi sekarang 20% ditambah lagi dengan adanya total HP. Wah, ini kok tiba-tiba jadi agak sedikit balance ya. Dan Twilight Armor bisa kepake sih ke depannya teman-teman harusnya. Dan Glowing One. Wih, ini nih Glowing One nih. Ada nerf sedikit teman-teman. Yang dimana nerf pasif uniknya itu berasal dari Scorch atau dari Glowing One yang aslinya, bukan dari Necklace of Durance. Damage setiap detiknya dari yang sebelumnya 1,5% maksimum HP target sekarang cuma jadi 1% aja dari maksimum HP target. Oke, balancing masih masuk akal karena Glowing One sekarang walaupun lebih mahal, tapi efek yang dicarinya bukan cuma efek bakarannya doang, tapi efek life band-nya. Efek life band ini akan ngebuat regenerasi dari lawan kalian atau target yang disemprot pakai Glowing One itu regenerasinya nggak bakal 100%, lifesteal-nya nggak bakal 100%, atau bahkan efek shield-nya juga nggak bakal 100%, alias dipotong 50%. Gua setuju sih sama Glowing One ini karena emang ya cuma berkurang 0,5% dari maksimum HP target, nggak bakal berpengaruh banyak kecuali ya kalau emang ternyata dari 1% ini dikurangin lagi. Itu baru kayaknya gue nggak akan setuju. Karena 1% menurut gue udah cukup sih untuk sebagai poke damage dari Scorch sendiri sebagai Glowing One. Dan untuk Battlefield Adjustment ya ini kayaknya rata-rata penyesuaian aja sih, dioptimalisasikan aja. Kan kayak nih pengalaman bergerak dan menyerang gitu kan untuk Hanabi Ixia. Terus di sini juga ada marksman yang dioptimalkan untuk membuat mereka bisa mulai bergerak lebih cepat setelah basic attack. Ada Mia, Bruno, Ishunshin, Kari, ini semuanya di mention ya, termasuk Beatrix dengan senjata granatnya, benatnya. Ada penyesuaian juga. Untuk hero-hero yang ada di sini nih sudah bisa mulai bergerak lebih cepat setelah setiap jeda basic attack. Oke, jadi pada intinya ya ini yang di-adjust nih teman-teman ya. Ini yang di-adjust nih. Termasuk mungkin Hanabi Ixia juga. Lalu apa nih? Ini kayaknya indikator nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Menyelaraskan mana dan pemulihan mana. Oke, ini Zushin ya. Untuk persenannya optimalisasi indikator Ultimate Aurora nggak ada yang terlalu begitu amat. Optimal efek visual oke. Optimal pengalaman combo skill 2 dan Ultimate Veil. Sekarang Ultimate akan memprioritaskan lawan di arah skill 2. Oh, jadi kalau yang sering auto klik nih kayaknya ya. Yang sering auto klik mungkin ketika ada lawannya di samping terus ada minion, mungkin dia auto kliknya ke minion gitu. Oke. Lalu perbaikan bug, menyesuaikan jangkauan indikator visual bla bla bla. Terisla, oke.
Memperbaiki masalah mythic, hero, battlefield adjustment, gak ada masalah apa-apa. Oke. Good. Kayaknya buat hari Kamis tidak ada masalah yang begitu gimana-gimana. Untuk penyesuaian ini kayaknya lagi-lagi ya teman-teman, cuma akan menambahkan beberapa pool hero untuk di level MPL. Bahkan di rank games juga harusnya bakal meningkat nih untuk Grok di XP lane. Karena Grok di XP lane ya damage-nya lebih berasa, lebih sangat luar biasa. Arlot juga nih harusnya jadi luar biasa banget di XP lane. Terisla tetap harusnya bakal jadi favorit karena di late game-nya dia kuat banget. Gua akan sangat penasaran sama Nolan sih. Ini Nolan nih harusnya bakal jadi favorit banget nih di patch sekarang. Let's see ya apakah nanti Nolan akan bener-bener laris atau tidak. Karena itu akan terjadi mulai dari week yang ke-7 sampai dengan week yang ke-9. Dan patch ini akan harusnya terus ya atau ongoing sampai nanti ke babak playoff. Jadi ya sekian aja teman-teman untuk video patch terbarunya. Tuliskan juga opini kalian di kolom komentar tentang patch terbaru ini yang H-1 MPL. Gua gak tahu lagi nih kenapa tiba-tiba jadi H-1. Gue kasih nama playernya sih harus adjust cepet sih. Walaupun ya file ini udah dikirim gitu loh untuk pro playernya. Pro playernya udah tahu gitu loh patch terbaru akan seperti apa. Tapi ya tetap aja harus adjust dan harus mempersiapkan H-1. Ya good luck untuk week ke-7 MPL Indonesia. Jangan lupa bahagia. Dadah.